Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna yarda. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Kajian kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita baca bagian Fadlu Tafaqquhi fid Din, halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlu At-Tafaqquhi fid Din. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, keutamaan bertafaqquh fid din, menuntut ilmu agama. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Segala pujiannya bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga terlimpah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya dan kepada sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan hingga hari kiamat kelak. Amma ba'd, fa inna tafaqquha fid dini min afdhalil a'mali. Sungguhnya menuntut ilmu agama adalah termasuk amalan yang paling utama. Wa huwa alamatul khairi, dan ia adalah tanda kebaikan. Qala sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan memahamkan ia dalam agama. Wa dzalika li anna tafaqquha fid dini yahsulu bihi al-ilmu an-nafi'u alladhi yaqumu 'alaihi al-'amalu shalihu. Hal itu dikarenakan bahwasanya menuntut ilmu agama akan menghasilkan ilmu yang bermanfaat yang di atasnya akan dibangun amalan yang soleh. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq." Sungguhnya ia, yaitu Allah, yang mengutus para rasul-rasulnya dengan huda dan dinul haq. Fal huda huwa al-ilmu an-nafi'u wa dinul haqqi huwa al-'amalu shalihu. Yang dimaksud dengan al-huda adalah ilmu yang bermanfaat. Yang dimaksud dengan dinul haq adalah amal yang soleh. Waqad amara Allah subhanahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ayas'alahu az-ziyadata minal ilmi. Dan Allah Ta'ala telah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan ilmu. Qala Ta'ala wa qul rabbi zidni ilma. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Rasulullah, wahai Rabbku, tambahkanlah aku ilmu. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, wa qawluhu azza wa jalla wa qul rabbi zidni ilman wadihud dilalati fi fadlil ilmi. Firman Allah azza wa jalla, wa qul rabbi zidni ilman adalah dalil yang jelas tentang keutamaan ilmu. Li'anna Allah lam ya'mur nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bitalabil izdiyadi minasyai'i illa minal ilmi. Karena Allah Ta'ala tidak pernah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menambahkan sesuatu, meminta sesuatu tambahan terhadap sesuatu kecuali ilmu. Waqad sama Nabi sallallahu alaihi wasallam al-majalis allati yuta'allamu fiha al-'alimu an-nafi'u bi riyadil jannati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan majelis-majelis yang di dalamnya dipelajari ilmu yang bermanfaat dengan nama Riyadul Jannah, taman-taman surga. Wa akhbara anna al-ulama'a hum warathatul anbiya. Dan beliau juga mengabarkan bahwasanya ulama adalah pewaris para nabi. Wala syakka anna al-insana qabla ay yuqdima ala ada'i amalin ma
labudda ay ya'rifa at-tariqata allati yuaddi biha dzalikal amala ala wajhihi as-sahih. Dan tidak ragu lagi bahwasanya seorang manusia sebelum ia mulai mengamalkan suatu amalan, maka harus ia mengetahui metode atau cara bagaimana mengamalkannya. Bagaimana cara mengamalkan amalan tersebut dengan cara yang benar. Hatta yakuna hadzal amalu sahihan. Sehingga amal tersebut menjadi sahih, benar, muaddiyan li natijatihi, bisa menghasilkan buahnya allati turja min waraihi, yang diharapkan dari baliknya. Fa kaifa yuqdimu al-insanu ala ibadati rabbih allati tatawaqqafu 'alaiha najatuhu minan nari wa dukhuluhu al-jannah. Kaifa yuqdimu ala dzalika biduni ilmin? Bagaimana mungkin seseorang memulai untuk melaksanakan suatu ibadah kepada Rabb-nya yang tatawaqqafu, dicari darinya keselamatan dari api neraka dan kesempatan untuk masuk surga, bagaimana mungkin ia melakukannya tanpa ilmu? Wa min thamma iftaraqa an-nasu bin nisbati lil ilmi wal amali thalatha furuqin. Oleh karena itu, manusia berbeda-beda dari sisi dalam hal pengamalan, dalam hal ilmu dan amalnya menjadi 3 golongan. Al-fariqul awwalu alladhi jama'u bainal ilmi an-nafi'i wal amal as-salih. Golongan pertama adalah yang mengumpulkan antara ilmu yang bermanfaat dengan amalan soleh. Haula'i qad hadahumullahu siratal mun'ami 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqan. Merekalah yang telah Allah berikan petunjuk kepada siratat, kepada jalan yang Allah beri nikmat atasnya. Jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat atasnya, yaitu para nabi, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, orang-orang syuhada, dan orang-orang yang saleh. Dan sungguh sebaik-baik teman adalah mereka. Al-fariqu tsani alladzi ta'allamu al-ilma an-nafi'a wa lam ya'malu bihi. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang mempelajari ilmu yang bermanfaat namun mereka tidak mengamalkannya. Wa haula'i hum al-maghdubu 'alaihim minal yahudi wa man nahwahum. Mereka ini adalah orang-orang yang Allah murkai atasnya, yaitu kaum Yahudi dan orang-orang yang berjalan pada jalan mereka. Al-fariqu tsalitsu alladzi yu'allimuna bila ilmin, alladzi ya'maluna bila ilmin. Golongan yang ketiga adalah orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Wa haula'i hum ahlud dhalali minan nasara wa man nahwahum. Yaitu mereka adalah orang-orang yang sesat dari kalangan kaum Nasrani dan orang-orang yang menjalani jalan mereka. Wa yashmulu hadhil furuqa ats-tsalatsa qauluhu ta'ala fi suratil Fatihati allati taqra'uha fi kulli rak'atin min shalawatina. Dan mencakup 3 jenis golongan ini firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca dalam setiap rakaat dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat atasnya, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang-orang yang Engkau murkai atasnya, waladdallin, dan bukan orang yang sesat. Qala al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab
rahimahullah mengatakan, wa amma qauluhu ta'ala ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adapun firman Allah Ta'ala ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, fal maghdubu 'alaihim humul ulama'ul ladzina lam ya'malu bi'ilmihim. Al maghdubi 'alaihim yaitu para ulama, orang-orang berilmu yang mereka tidak mengamalkan ilmu mereka. Waddallun al-amiluna bila ilmin, dan orang-orang sesat adalah orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Wal awwalu sifatul yahudi wa tsani sifatun nasara. Yang pertama adalah sifat kaum Yahudi, yang kedua adalah sifat kaum Nasara. Wa katsirun minan nasi idza ra'a fi tafsiri an al-yahuda maghdubun 'alaihim wa ana nasara dhalun. Banyak di antara manusia ketika mereka melihat dalam kitab tafsir bahwasanya kaum Yahud adalah termasuk yang maghdub 'alaihim, dan bahwasanya kaum Nasrani atau Nasara adalah termasuk yang dhalun, dhanna al-jahilu anna dzalika makhsusun bihim. Orang yang jahil akan menyangka itu hanya khusus bagi mereka saja. Wa huwa yaqra'u anna rabbahu faridun 'alaihi ay yad'u bi hadzal du'a wa yata'awwadha min tariqi ahli hadhihi sifati. Padahal ia membaca bahwasanya Rabb-nya mewajibkan ia, memerintahkan ia untuk berdoa dengan doa ini dan meminta perlindungan dari jalannya orang-orang dengan sifat tersebut. Fa ya subhanallah, kaifa yu'allimuhu Allahu iyyahu wa yakhtaru lahu wa yufridu alaihi ay yad'u rabbahu bihi daiman. Maka subhanallah, bagaimana mungkin Allah mengajarkan ia dan memilihkan ia dan mewajibkan ia untuk berdoa dengan doa ini secara terus-menerus, ma'annahu la hadara alaihi minhu. Namun ia tidak memiliki kewaspadaan terhadapnya. Wala yatasawwaru anna fi'lahu hadha huwa wa yatasawwaru anna fi'lahu hadha dhannu su'i billahi. Dan ia tidak tergambar baginya bahwasanya itu adalah perbuatan yang terjadi padanya. Ini adalah sebuah sangkaan yang buruk kepada Allah. Intaha kalamu Syekh rahimahullah. Sekian perkataan dari Syekh rahimahullah. Wa huwa yubayyinu lana al-hikmata fi faridati qiraati hadhihi surati al-'azimati. Beliau menjelaskan kepada kita hikmah dari diwajibkannya membaca surat yang agung ini, yaitu suratil Fatihati, surat Fatihah. Fi kulli raq'atin min salatina fardhiha wa nafliha. Dalam setiap rakaat salat kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Wa lima tashtamilu alaihi min al-asrari al-'azimah. Dan apa yang terkandung di dalamnya yaitu berupa rahasia-rahasia yang agung. Allati min jumlatiha hadzal du'a al-'azimu, yaitu yang menjadi inti dari doa yang agung ini adalah ayyuwaffiqanallahu lisuluki tariqi ashabil ilmi an-nafi'i wal 'amal shalihi, yaitu adalah hendaknya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk menjalani jalannya orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan amalan yang saleh. Alladzi huwa tariqun najati, yaitu tariq atau jalan tersebut adalah jalan keselamatan.
fid dunya wal akhirati, di dunia dan di akhirat, wa ay yujannibana tariqal halikina, dan semoga Allah menjauhkan kita dari jalannya orang-orang yang binasa, alladzi farratu bil amali as-salihi au bil ilmi nafi'i, yang mereka ya kurang dalam mengamalkan amal soleh atau kurang dalam mengilmui ilmu yang bermanfaat. Fama'lam, kemudian ketahuilah, ayyuhal qari'ul karimu, wahai para pembaca yang dimuliakan Allah, anal ilma an-nafi'a innama yustamadu minal kitabi was sunnati. Bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tafaq tafaq tafahuman wa tadabburan. Baik ya dalam memahaminya ataupun dengan mentadabburinya. Ma'al isti'anati ala dzalika bi mudarrisina an-nasihina wa kutubit tafsiri wa syurah al-hadithi wa kutubil fiqhi, dengan meminta bantuan dari para pengajar-pengajar dan para pemberi nasihat, dan juga dari kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab syarah hadis dan juga kitab-kitab fikih. Wa kutubin nahwi wal lughatil arabiyyati allati nazala biha al-Qur'anul Karim. Dan juga dari kitab-kitab nahwu dan kitab-kitab bahasa Arab yang dengannya Al-Qur'an diturunkan. Fa inna hadzal kutuba tariqun li fahmil kitabi wa sunnati. Dan sungguhnya kitab-kitab tersebut adalah jalan untuk memahami Alkitab dan As-Sunnah. Wajibun 'alaika ya akhil muslim liyakuna amaluka sahihan. Maka wajib bagi Anda, wahai saudaraku sama muslim, hendaknya amalanmu itu sahih. Yaitu agar amalanmu sahih, wajib bagimu untuk melakukan, pertama, anta ta'allama ma tastaqimu bihi dinuka, untuk mempelajari apa yang membuat agamamu tegak. Min salatika wa shaumika wa hajjika, yaitu agar bisa menegakkan salatmu, puasamu dan hajimu. Dan yang kedua, wa tata'allama ahkama zakati malika, dan mempelajari hukum-hukum zakat mal Anda. Wa kadzalika tata'allama min ahkamil muamalati ma tahtaju ilaihi, untuk mempelajari hukum-hukum muamalah yang kau butuhkan. Litakhudha minha ma abahallahu laka wa tatajannaba minha ma haramallahu alaika, agar engkau bisa mengambil apa yang Allah bolehkan bagimu, dan engkau bisa menjauhi apa yang Allah haramkan bagimu. Liyakuna kasbuka halalan wa ta'amuka halalan litakuna mujaba ad-da'wati, agar penghasilanmu halal dan makananmu halal, dan agar doamu dijawab. Kadzalika mimma tamassu hajatuka ila ta'allumihi, dan kullu dzalika mimma tamassu hajatuka ila ta'allumihi, semua ini termasuk apa yang dibutuhkan oleh hajatmu untuk mempelajarinya. Wa huwa maisurun bi'idnillahi mata masahat azimatuka wa saluhat niyatuka. Dan ini semua mudah dengan izin Allah ketika benar tekadmu dan benar niatmu. Fahris ala qiraatil kutubin nafi'ati wa tasil bil ulama. Maka bersemangatlah untuk membaca kitab-kitab yang bermanfaat dan
senantiasalah berkonsultasi dengan para ulama. Walitas'alahum amma ashkala 'alaika wa tatalaqqa anhum ahkama dinika. Dan tanyalah kepada mereka apa-apa yang membuat Anda bingung dan berkonsultasilah kepada mereka mengenai hukum-hukum agamamu. Wa kadzalika 'alaika an tu'na bi hudurin nadawat wal muhadarat ad-diniyah. Dan demikian juga wajib bagimu untuk memberi perhatian, untuk menghadiri pertemuan-pertemuan dan pengajian-pengajian agama. Allati tuqamu fil masajidi wa ghairiha, yang diadakan di masjid-masjid dan di tempat-tempat yang lain. Wa tastami'u ila al-baramijid diniyati minal idha'ati, dan engkau mendengarkan program-program agama dari radio. Wa taqra'a al-majallati ad-diniyata wan nasyarati allati tu'na bi masailid din, dan engkau membaca majalah-majalah agama dan selebaran-selebaran yang di dalamnya dikumpulkan tentang masalah-masalah agama. Fa idza harista wa tatabba'ta hadhihi ar-rawafida al-khairiyah, jika engkau bersemangat dan engkau mencari-cari media-media yang baik ini, namat ma'lumatuka, maka akan berkembang pengetahuanmu, wastanarat basiratuka, dan akan teranglah pandanganmu. Wala tansa ya akhi, dan jangan lupa wahai saudaraku, anal ilma yanmu wa yazku ma'al amal. Bahwanya ilmu itu akan berkembang dan akan tersucikan dengan amalan. Fa idza alimta bima alimta fa idza amilta bima alimta sadaqallahu ilman. Jika engkau mengamalkan apa yang kau ketahui, maka Allah akan menambahkan ilmumu. Kama taqulul hikmatul ma'thurah, sebagaimana dikatakan oleh hikmah yang ma'thur, berasal dari asar, man amila bima alima awrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang beramal dengan apa yang ia ilmui, maka Allah akan mewariskan ia ilmu yang belum ia ilmui. Wa yashhadu lidzalika qaulu ta'ala, dan dikuatkan juga oleh firman Allah Ta'ala, wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ilmu kepadamu. Dan sungguh Allah itu bikulli syai'in alim, maha mengetahui segala sesuatu. Wal ilmu ahaqqu ma tusrafu fihi al-awqatu wa yatanafasu fihi fi nailihi dzawil uquli. Ilmu itu adalah sesuatu yang paling berhak untuk dihabiskan padanya waktu-waktu dan untuk dilombakan padanya, ya, bagi orang-orang yang memiliki akal, ya, untuk dicapai oleh orang-orang yang memiliki akal. Fabihi tahya al-qulubu wa tazku al-a'malu, dan dengannya, dengan ilmu tersebut akan hiduplah hati dan akan tersucikanlah amal. Walaqad asnallahu jalla dzikruhu wa taqaddasat asma'uhu 'alal ulama'il 'amilina wa rafa'a min sya'nihim fi kitabih al-mubin. Allah Ta'ala telah memuji, ya Allah jalla dzikruhu, yang maha tinggi, maha agung penyebutannya, wa taqaddasat asma'uhu, dan maha suci namanya. Allah telah memuji kepada para ulama yang mengamalkan ilmunya, dan Allah meninggikan derajat mereka dalam kitabnya yang mubin, yang jelas. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hal yastawil ladzina ya'maluna wal ladzina la ya'lamun, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang yang
orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sungguhnya yang yatadzakkaru ulul albab, yang akan mengambil manfaat dari zikir adalah orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang memiliki akal. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang Allah beri ilmu beberapa derajat. Allahu bima ta'maluna khabir. Allah sangat mengetahui dengan apa yang kalian amalkan. Fabayyana subhanahu wa ta'ala mizat alladhina utul ilma al-muqirruna bil iman. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan atau keistimewaan orang-orang yang memberikan ilmu, yang mereka menetapkan, mengikrarkan keimanan. Tsumma akhbara annahu khabirun bima na'maluh. Kemudian Allah mengabarkan bahwasanya Ia mengetahui terhadap apa yang mereka amalkan. Wa muttali'u alaihi, dan Allah Maha mengetahui secara teliti terhadapnya. Liyadullana ala annahu labudda minal ilmi wal amali ma'an. Untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya harus ada antara ilmu dan amal secara bersamaan. Wa yakuna kullu dzalika shadiran 'anil imani wa muraqabatillahi subhanahu. Dan bahwasanya semua itu harus bersumber dari keimanan dan kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu amalan biwajibit ta'awuni 'alal birri wat taqwa. Dan kita menerapkan kewajiban untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Sanuqaddimu laka bihaulillahi min khilali hal kitab. Saya persembahkan kepada Anda atas izin Allah dan atas kuasa Allah, min khilali hal kitab, melalui kitab ini, ba'dal ma'lumati min al-rasidil fiqhi, sebagian pengetahuan dari ilmu fikih, alladhi istambatahu lana ulama'una, yang telah diistimbatkan, yang telah disimpulkan kepada kita oleh para ulama kita, wadawwanuhu fi kutubihim, dan telah mereka susun dalam kitab-kitab mereka. Sanuqaddimu laka ma tayassara min dzalika, saya persembahkan kepada Anda ma tayassara min dzalika, apa yang mudah dari hal itu, apa yang ringkas dari hal itu, la'allahu yakunu dafi'an laka 'alal istifadati wal istizadati minal ilmi an-nafi'i. Semoga itu bisa menjadi sarana untuk Anda, agar Anda bisa mengambil manfaat dan mengambil tambahan ilmu yang bermanfaat. Wa nas'alullaha ayyumiddana wa iyyaka bil ilmin nafi'i. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kita dan Anda juga ilmu yang bermanfaat, wa yuwaffiqana lil amali shalihi, dan memberikan kita taufik untuk mengamalkan amalan yang saleh. Wa nas'aluhu subhanahu ayyuriyana al-haqqa haqqan wa yarzuqna ittiba'ahu. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menunjukkan kepada kita yang benar itu benar, dan memberikan kita petunjuk untuk mengikutinya. Wa yuriyana al-batila batilan wa yarzuqna istinabahu, dan menunjukkan kepada kita bahwasanya yang batil itu batil, dan memberikan kita petunjuk untuk menjauhinya. Innahu sami'un mujib. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa.
Demikian kita baca pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.